Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk di taman sambil makan. Cakep, Cakep, Hidangan penutup ditaruh di pinggir. mantap. mantap. Selamat datang kami ucapkan Ya, kepada sahabat semua yang telah hadir. Yeay. Oke, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan pada acara yang keren, Amazing Talk Show Kosnada Asia. Yeay, tepuk tangan dulu. Oke. Apa kabar sahabat wanita mulia semua? alhamdulillah Alhamdulillah, luar sukses. biasa. Berdaya. Daya Saya Bahagia. bahagia. Yeay, Hmm, semangat. Mwah. Pagi, 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 pagi. pagi, pagi. Ya. Ya, alhamdulillah ya kita kembali dipertemukan pada forum yang berbahagia ini dalam rangka eh, sharing pengalaman, sharing materi dari para alumni, para alumni training di kampus Wanita Mulia. Ya, sebagaimana kita ketahui ya, acara ini difasilitasi oleh Coach Nada Asia setiap hari Sabtu dan Minggu untuk sebagai media untuk para alumni meng- menampilkan dan sharing pengetahuannya di dalam kesempatan Amazing Talk Show Coach Nada Asia ini. Baik, pada kesempatan ini ya sahabat kalian yang udah hadir, boleh nih diberi komen di chat atau di YouTube-nya, di komentar ya. Boleh nih dikasih jejak-jejaknya ya, berasal dari mana saja nih sahabat semua yang udah hadir, boleh ditulis, diketik di chatnya, supaya kita bisa tahu yang hadir pada kesempatan ini berasal dari mana saja ya, supaya kita bisa saling berinteraksi nantinya. Ya, boleh diketik di kolom chatnya, boleh. Terima kasih Ibu Rauda dari Medan, Ibu Betty, Ibu Ine dari Purwakarta, terima kasih ya. Kita berharap mudah-mudahan acara kita kali ini benar-benar memberi manfaat untuk kita semua ya. Baik, Amin. sahabat wanita mulia semua ya. Pada kesempatan ini kita akan dibersamai, oh ya sebelumnya perkenalkan saya Nini Khairuni yang akan memandu acara Amazing Talk Show pada kesempatan hari ini. Yang mana pada hari ini kita akan dibersamai juga oleh para pemateri yang keren ya. Boleh ya kita perkenalkan untuk sesi inspiringnya nanti akan diisi oleh Ibu Betty, Ibu Betty ya, ini Ibu Betty dari Bekasi ya. Pasti. Ya, selamat siang Bu Betty. Selamat siang, Bu Oke, Dini. ya bahagia sekali ya bisa bersama-sama ya pada kali ini sharing kepada para sahabat wanita mulia semua ya. Iya, Ya, storytelling sekaligus inspiration oh ya. keren-keren ya. Terus untuk kita juga dibersamai oleh Ibu Aisyah nih nanti ya, Ibu Aisyah yang akan membawakan materi ya nanti Bu Aisyah Ya, ya tentang 6 perkara yang menggerogoti amal ya. Ya, boleh nih diketik dulu, di komen dulu di chatnya sahabat sekalian yang udah hadir, sahabat wanita mulia semua yang udah hadir. Apakah udah siap untuk kita memulai acara ini? Boleh diketik di kolom chatnya. Kalau udah siap boleh diketik saya siap begitu ya. Oke ya, sepertinya udah nggak sabar lagi nih Bu Betty dan Bu Aisyah ya, sahabat sekalian, sahabat semua untuk kita memulai acara kita pada hari ini. Mungkin untuk kesempatan pertama ya kita
persilakan kepada Ibu Betty dulu ya, Bu Aisyah ya. Oke, Ibu Betty, beliau berasal dari Bojonggede, Bogor ya, Bu ya. Dari Bekasi, Bu. Balik. Ah, oh iya, dari Bekasi, Bekasi Jabar, Masya Allah. Beliau seorang Yang guru. Bojong Bu Aisyah. Iya, Ya, betul. beliau seorang guru Iya. dan juga sudah punya 7 orang anak. Betul. Keren, Masya Allah. Ya mungkin Ibu Betty akan memberikan kepada kita kisah inspirasi ya, yang mungkin akan kita eh, ambil banyak manfaatnya nanti ya. Mungkin dipersilakan kepada Ibu Betty untuk memberikan kisah inspiratif. Kepada Bu Betty dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Nini, host kita yang luar biasa pada sore hari ini atas kesempatannya kepada saya untuk menyampaikan inspirasi ya, sebuah kisah yang sangat menginspirasi. Baik, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kampus wanita mulia? Alhamdulillah, sukses, berdaya, bahagia. Semangat pagi. Pagi. Baik, saya awali dengan membacakan pantun terlebih dahulu ya. Karena kan kita sudah diberi triknya, diberi rahasianya cara membuat pantun. Jadi kita harus praktekkan ya, Ibu Nini. Bunga mawar, bunga sakura. Cakep, Harumnya asli, bukan rekayasa. mantap. Semangat belajar public speaking semakin membara. Bersama Ya. Coach Nada Azkia yang luar biasa. Terima kasih. Cakep. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Sahabat kampus wanita mulia yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya ingin berbagi kisah yang sangat inspiratif, yaitu kisah tentang what goes around comes around. Apa sih yang dimaksud dengan pepatah what goes around comes around? Ada yang tahu? Ada yang tahu Bu Nini? Mungkin yang lain Bu Ina, Bu Sami? Belum ya? Baik. Atau mungkin ada yang pernah menonton atau mendengar ya kisah-kisah yang berkaitan dengan pepatah ini. Saya pernah menonton sebuah video yang kemudian kisah dalam video tersebut ditulis ulang oleh seorang blogger yang bernama Ibu Aam Nur Hasanah SPD, dan pada kesempatan ini saya ingin membagikan kisah ini kepada sahabat kampus wanita mulia sekalian. Tetapi sebelumnya saya ingin berpantun lagi ya terlebih dahulu. Mencari ular dan musang di semak-semak. Cakep. Terima kasih. Kalau mau menangkap hidup-hidup, jangan diracun. Mantap. Silakan sahabat wanita mulia menyimak sebuah kisah tentang what goes around comes around. Ini tepuk tangan sendiri. Baik, terima kasih Mbak Aisyah. Video tersebut bercerita tentang seorang pria tunawisma yang sudah sangat tua, yang menjadi peminta-minta. Pria tunawisma yang sudah sangat tua ini tidak punya keluarga, tidak punya rumah dan tempat tinggal. Ia menjadi pengemis untuk menyambung hidupnya. Ia tidak memiliki keterampilan apapun, ditambah usianya yang sudah sangat uzur, sehingga
jalan satu-satunya untuknya menyambung hidup adalah dengan jalan mengemis. Menurutnya, mungkin dengan mengemis adalah jalan singkat untuk mendapatkan uang untuk makan. Karena tidak punya keluarga, ya, tidak punya anak, tidak punya adik, kakak yang bisa membantunya. Berkali-kali ia sodorkan 14 untuk meminta uang receh dari orang-orang yang berlalu lalang melintasinya. Tetapi orang-orang tersebut tidak ada yang peduli dan mereka sangat sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Pria tua ini tetap berusaha untuk meminta uang, tetapi tetap ditolak dengan kepisan tangan orang yang lalu lalang tersebut. Kerap ia bersedih karena orang-orang hanya sibuk dan tak mempedulikannya. Namun, terkadang ia tersenyum saat orang-orang memberikan uang recehan yang menurutnya berharga karena bisa membeli makan secukupnya. Suatu hari, tiba-tiba datanglah seorang wanita menghampiri pria tunawisma tersebut. Ia lalu memberikan uang $30 AS kepadanya. Cukuplah untuk makan dia selama 1 minggu. Kisah ini memang kisah dari Amerika, ya, para sahabat kampus wanita. Begitu takjub si pengemis diberi uang begitu banyak oleh wanita itu. Lalu bertanyalah dia kepada wanita tersebut, "Mengapa kau memberikan uang sebanyak ini?" tanya si pengemis. Sebelum saya menjawab, saya ingin bertanya, "Siapa namamu? Dan mengapa Anda mengemis?" Si tunawisma tersebut lalu berkata, "Nama saya Billy, saya mengemis untuk mencari makan. Saya tidak punya rumah dan keluarga. Saya ingin mempunyai rumah tempat tinggal dan makan yang enak. Namun saya tidak punya pilihan lain. Hanya mengemislah yang bisa saya lakukan dengan usia saya yang sudah tua ini." Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan Anda. What goes around comes around. Artinya suatu konsekuensi yang akan kita terima akibat dari perbuatan kita sendiri. Timpal wanita itu sambil tersenyum. Sebelum wanita itu pergi, pria tunawisma ini memanggilnya sebentar. "Tunggu, siapa namamu? Di mana kau bekerja?" "Nama saya Sarah. Saya bekerja tidak jauh dari sini." "Terima kasih, Sarah," ucap Billy kepadanya. Setelah Sarah pergi, Billy segera mengambil uang yang Sarah berikan. Tak sengaja, Billy menemukan sebuah cincin yang terjatuh di kap tempat dia meminta uang. Dia lalu teringat wajah Sarah yang terakhir memberikan uang sebanyak $30 kepadanya. Namun, rasa penasaran menghampirinya. Dia lalu membawa cincin. Dia bertanya harga dari cincin tersebut. Pemilik toko lalu mengecek keaslian permata dari cincin itu. Takjub sekali. Ternyata cincinnya memiliki harga jual yang sangat tinggi. Si pemilik toko menghargainya sebesar $4.000 AS. "Bagaimana? Apa kau mau menjualnya?" Tiba-tiba Billy teringat ucapan Sarah. What goes around comes around. Sebuah kalimat yang menyadarkan Billy untuk tidak berbuat jahat. "Mohon maaf, cincin ini bukan milik saya. Saya tidak akan menjualnya," ucap Billy. Billy segera keluar dari toko perhiasan dan segera mencari Sarah. Sudah beberapa kantor di sisi jalan yang ia hampiri, namun tidak ada Sarah di dalamnya. Namun
Namun Billy tidak menyerah. Billy ingin memberikan cincin itu kepada Sarah, karena mungkin cincin itu sangat berharga bagi Sarah. Tibalah Billy di sebuah kantor yang paling ujung. Bertanyalah ia kepada seorang wanita cantik, apakah ada pekerja bernama Sarah di situ. Lalu ia berkata, "Ya, tentu saja ada. Sarah, ada yang memanggilmu." Lalu Sarah pun muncul di balik meja kantor. "Billy, ada apa ke tempat kerjaku?" Billy lalu mengeluarkan cincin dari sakunya. "Saya mau mengantarkan cincin ini. Saya rasa ini adalah cincinmu yang jatuh saat kau memberikan uang kepadaku," timpal Billy. Wajah Sarah sangat terkejut dan sangat kegirangan. Ia sudah mencari kemana-mana, namun ia tak menemukannya. Cincin itu adalah cincin pernikahan Sarah yang sangat berharga. Betul sekali pemikiran Billy, bahwa Sarah pasti mencari cincin tersebut. "Mengapa kau mengembalikannya kepadaku? Cincin ini sangat mahal. Mengapa kau tak menjualnya?" "Malah kau mengembalikannya kepadaku, Billy?" tanya Sarah penasaran. "Seorang wanita pernah bilang kepadaku bahwa what goes around comes around." Billy lalu pamit dan beranjak meninggalkan kantor Sarah. Sarah sangat terharu dengan tindakan Billy. Ternyata Billy orang yang sangat jujur. Betapa kejujuran itu sangat sulit didapatkan di era milenial seperti sekarang ini. Lalu Sarah menuliskan kisah Billy dan mempostingnya di media sosial. Ternyata kisah Billy dimonetisasi dan banyak yang mendownload artikelnya. Masuklah uang ke rekening Sarah dengan jumlah yang fantastik. Tak lama setelah uang yang ia dapatkan cukup banyak, datanglah ia menemui Billy dengan membawa tas yang berisi uang puluhan ribu dolar. "Billy, ini ada kejutan untukmu." Sarah memberikan sebuah tas yang isinya adalah uang hasil monetisasi tersebut. "Uang siapa ini?" tanya Billy dengan rasa heran. "Saya menuliskan kisahmu dan ternyata banyak yang mendownloadnya. Uang ini adalah milikmu. Dengan uang ini, kamu bisa membeli rumah sebagai tempat tinggal dan kamu bisa makan dengan layak," ucap Sarah. Terima kasih banyak," timpal Billy kepada Sarah dengan perasaan takjub dan tidak percaya. Nah, kisah ini sangat menginspirasi ya, sahabat kampus wanita mulia sekalian. Saat Sarah yang membantu Billy dengan memberi uang 30 dolar, saat Billy mengembalikan cincin Sarah, saat Sarah menuliskan kisah Billy yang akhirnya menghasilkan uang ribuan dolar, dan Sarah memberikan uang hasil dari kisah Billy itu kepada Billy. Begitu kuatnya sebuah kalimat, what goes around comes around, yang telah merubah keajaiban besar dalam hidup Billy dan Sarah yang mendapatkan uang dari kisah Billy tersebut. Begitu kuatnya rasa tolong-menolong antar sesama manusia. Nah, kisah ini telah mengajarkan kepada kita semua bahwa begitu pentingnya menolong satu sama lain. Jika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Tetapi terkadang kita lupa, saat orang membutuhkan pertolongan kita, kita tidak mau membantunya. Padahal membantu orang lain itu tidak harus selalu berupa uang atau materinya, tetapi bisa dalam bentuk lain, seperti pikiran, tenaga, fasilitas, ungkapan simpati dan empati, doa, dan bahkan mungkin dengan sekedar senyuman manis yang kita berikan.
Misalnya ada saudara, sahabat, teman, atau siapapun yang membutuhkan bantuan materi, dan kita tidak bisa memberikan bantuan dengan jumlah yang banyak, maka kita bisa mengajak saudara, sahabat, atau teman-teman yang lain untuk menggalang dana. Sehingga dana yang terkumpul akhirnya bisa membantu mereka yang sedang membutuhkan bantuan. Untuk teman kita atau siapapun yang sedang berjualan, kita bisa juga membantunya untuk mempromosikan atau ikut menawarkan dagangannya. Betul nggak? Ya, dengan seperti ini mungkin kita bisa ikut mendapatkan fee, ya, atau walaupun mungkin untuk produk-produk yang harganya murah, kita tidak bisa mendapatkan keuntungan atau fee. Tetapi insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan kita tersebut dalam bentuk lain, atau mungkin rezeki dari orang lain, melalui orang lain. Seandainya kita tidak bisa ikut mempromosikan, misalnya di jalan kita bertemu orang-orang yang sedang berjualan. Misalnya kita lihat yang tukang bakso, ya, mie ayam, somai, es doger, dan lain-lain. Kita bisa ikut mendoakan agar jualan mereka laku dan mereka mendapatkan keuntungan dan rezeki yang berkah dan berlimpah. Kita doakan juga para pemulung, pengemis, pengamen, dan anak-anak jalanan agar mereka senantiasa diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan rezeki yang halal dan berkah. Hidayah, juga kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Oh iya, pernah tidak sahabat dimintai tolong untuk like atau men-share video yang berupa tugas yang harus diselesaikan oleh sahabat atau kerabat atau teman atau siapapun? Iya, Pernah tidak? pernah. Pernah ya? Pernah Bu Betty. Pernah ya, Bu Nini, Bu Iya, Aisyah. Iya. Ada sepele juga, padahal ya. betul sekali. Ada juga yang minta tolong kita untuk mengisi angket sebagai bagian dari tugas sekolah, kampus, teman atau putra-putrinya ya. Iya, padahal sepele, padahal itu peluang Sepele, kebaikan ya betul. buat kita ya. Sepele Masya sekali. Allah, luar biasa. Tetapi sepele Bu Nini, tetapi Iya. seringkali prihatin ya, saya prihatin. Seringkali saya melihat di grup itu teman-teman suka pada cuek dan tidak meresponnya. Masya Allah. Padahal sepele ya, tinggal mengklik, like, ya seperti itu. Padahal melakukannya itu tidak sulit, tetapi bantuan kita itu akan sangat berarti untuk mereka. Nah, mudah-mudahan sahabat semua yang ada di sini sih tidak ada yang termasuk orang-orang yang malas membantu orang lain seperti itu ya. Insya Jangan Allah diri tidak doang ada ya, ya. Bu Nini ya. Iya, jangan dirit doang. Iya betul, jangan diri doang. Aduh, suka kalau kita pengalaman ya, kalau kita seperti itu kan, aduh kayaknya sedih deh gitu ya. Iya, iya. Ya, berbuat baik pada orang lain ternyata sama saja dengan berbuat baik kepada diri sendiri. Hal ini menjadi dasar bagi umat muslim untuk senantiasa memelihara kebaikan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 17 tentang kebaikan yang perlu dilakukan oleh manusia. Yang artinya, jika berbuat baik, berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Masya Allah, menyentuh sekali Bu Betty. Jadi, jika seseorang memberikan kebaikan kepada orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepadanya. Siapa saja yang memberi, maka suatu saat juga akan mendapatkannya. Tidak harus selalu langsung ya, Bu. Tapi mungkin membutuhkan waktu ya untuk mendapatkan balasannya. Begitu pula sebaliknya, orang yang tidak pernah memberi sesuatu miliknya, maka juga tidak akan mendapatkan dari orang lain. Kebaikan yang diterima seseorang pada hakikatnya adalah miliknya sendiri. Memberi dan sekaligus menerima sebagaimana yang dimaksudkan itu tidak selalu terjadi antar dua orang yang sama. Pengembalian itu bisa terjadi dari orang lain atau bukan berasal dari orang yang semula diberi. Dalam konteks ini yang terjadi bukan tukar-menukar atau saling memberi dan menerima.
Tetapi perolehan kembali bisa berasal dari orang yang berbeda. Mempercayai pandangan tersebut maka menjadikan orang terdorong atau termotivasi selalu memberi atau melakukan kebaikan kepada siapapun. Kebaikan yang diberikan kepada orang lain tidak akan hilang. Sebaliknya, justru akan bertambah. Orang yang suka memberi kebaikan akan dikenal oleh banyak orang. Silaturahminya akan semakin luas. Dan berawal dari silaturahmi itu, maka rizki akan datang tanpa diketahui atau diperhitungkan sebelumnya. Jadi nanti banyak rizki-rizki yang tanpa diduga, ya. Sebaliknya, orang yang suka menahan harta dan kebaikannya, maka ruang hidupnya juga akan terbatas. Keterbatasan itu akan mengakibatkan peluang untuk mendapatkan sesuatu juga pasti terbatas. Itulah sebabnya Islam menganjurkan kepada umatnya agar berinfak, bersedekah, berzakat, dan lain-lainnya. Orang yang suka memberikan hartanya tidak akan menjadi miskin. Tidak pernah ditemui orang menjadi miskin yang disebabkan oleh karena mengeluarkan hartanya untuk disedekahkan. Demikian Masya Allah. pula kebaikan hati yang diberikan kepada orang lain tidak akan pernah sia-sia, ya Bu Ina, ya. Tidak akan pernah sia-sia terhadap dirinya. Kebaikan serupa dan bahkan lebih pada saatnya akan diterima kembali. Maka muncul nasihat moral yang sudah dikenal luas, berbunyi sebagai berikut. Berbuat baiklah kepada orang lain, agar orang lain juga berbuat baik kepadamu. Selain itu juga terdapat ajaran yang sedemikian indah, yaitu bahwa siapa saja yang mau menolong penduduk bumi, maka yang bersangkutan akan ditolong oleh Zat yang Maha Penolong. Itulah sebabnya jika kita ingin mendapatkan sesuatu, maka harus memberikan sesuatu kepada orang lain. Dalam kehidupan ini, apa yang kita berikan sebenarnya juga yang akan kita peroleh. Oleh karena itu, jika kita tidak memberi, maka juga tidak akan menerima. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu Masya saja yang Allah. bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, Bu Nini. Mohon maaf. Iya, Masya Allah. Saya mau tepuk tangan tapi tertahan tepuk tangannya karena dalam sekali, Masya Allah. Luar biasa. Luar Cocok jadi biasa. ustazah. Wah, Masya Ustazah Allah. Betty. Masih jauh Bu Aisyah. Waduh, saya Ya, harus Menuju banyak ke sana, belajar insya dari Allah. Bu Aisyah dan teman-teman lainnya. Insya Allah. iya. Boleh deh teman-teman yang nyimak, boleh tulis di chat kira-kira insight apa yang kita dapat dari kisah inspiratif yang diberikan oleh Bu Betty tadi. Boleh ditulis di kolom chat. Ada tidak insight yang kita dapat Ada dari pastinya ya. kisah yang diberikan, sharing kisah inspiratif yang diberikan oleh Bu Betty tadi. Ini Bu, ini Masya Allah, terima kasih Bu Betty. Ya, benar sekali ya. Berarti saat kita berbuat kebaikan itu semesta tidak tidak lengah ya Bu Betty. Iya, betul. Semuanya Itu akan semua kembali kepada kebaikan Iya, kita itu akan kembali kepada kita walaupun betul. dari jalan yang mana, Yang walau mana alam betul ya. sekali. Bisa Jadi jadi dari jangan orang yang jangan kita merasa tolong. rugi ya berbuat baik ya Bu Ya Dini. betul. Ini banyak sekali nih insight-nya. Berbuat baik sekecil apapun dibalas Allah dengan kebaikan pula dari Bu Salmi ini. Terus Masya Allah, terima kasih. Kebaikan akan berbuah. Kebaikan sekecil apapun akan berbalas dan kejahatan akan berbuah kejahatan. Seperti itu, Masya Allah. Bu Betty, saya jadi ingat nih ada teman yang Ya, kasih ini juga, saran juga, nasihat juga, sama seperti yang Bu Betty sampaikan tadi ya, jadi teringat lagi. Jadi setiap hari dia itu memulai harinya dengan iya mendoakan ya, betul mendoakan. mendoakan orang-orang yang dijumpainya pada saat pagi itu ya. Ya, jadi ingat tadi kisah Bu Betty ketemu jual apa gitu ya, jual apa Iya, didoakan, Masya didoakan. Allah itu mengingatkan kembali. Terima kasih Bu Betul. Betty, sharingnya Sama-sama bermanfaat Bu sekali. Nini. Memang Oh pada iya Bu Nini, ternyata ini itu berlaku ya. What goes around comes around ini berlaku untuk semua umat manusia, bukan hanya iya, umat muslim saja, tetapi umat manusia. Tetapi kalau mungkin kalau non muslim akan dibalas hanya di dunia saja, tetapi kalau kita orang muslim akan dibalas Allah di dunia dan akhirat kelak.
Iya betul. Itu semesta itu seperti semesta tidak Semesta apa mendukung, mestakum. mendukung. Iya, melihat apa yang kita kerjakan ya. Ya, Seperti itu akan berbalik kepada kita. Baik ya, terima kasih luar biasa sekali Bu Betty sharingnya pada kesempatan ini. Kita kasih aplaus lah buat Bu Betty. Terima Terima kasih. kasih Bu Betty. Terima kasih. Barakallah ya. Ya, Allah. mungkin di ujung nanti kita mintakan closing statementnya ya. Baik. Untuk sekarang kita mintakan kepada untuk pamateri kita yang kedua itu siapa ya? Siapakah namanya? teng teng Ya. teng. Yang teteh yang sudah tidak asing Bu lagi, yang Aisyah. cantik Bu Aisyah. Oke, Bu Aisyah, seorang aktivis nih, aktivis di dunia dakwah, organisatoris ya, macam-macam nih kegiatannya. Yang udah melalang buana mengisi ke beberapa tempat ya, jadi juru dakwah, jadi apa, gitu. Keren lah postingannya saya lihat. Oke Bu Aisyah, silakan waktunya dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Silakan Bu. Baik, ya, syukran jazakil khair Bu Nini ya. Em, tambah semangat nih kita setelah disemangati oleh Bu Betty tadi ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar sahabat wanita mulia? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, sukses, sukses, berdaya, bahagia. bahagia. Oh, Ada ekornya lagi, ya gitu ya. Tadi tanda sayang Lupa kita. mulu. Semangat pagi, 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 pagi. pagi. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbi ajmain amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kejernihan hati, nikmat kebersihan hati, nikmat berikan hati yang lapang. Semoga sahabatku semua yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di live streaming channel YouTube Coach Nada Askia diberikan oleh Allah hati yang bersih, hati yang luas, hati yang tenang, ya hati yang lapang dan penuh empati. Alhamdulillah juga pada sore hari ini di saat cuaca di Kota Bogor ini ya mendung ya, tapi kita masih bisa bersua walaupun lewat virtual ya. Kita masih bisa bertolabul ilmi, bukan mencari aib orang, tetapi mencari ilmu. Ya, sahabatku, salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada kekasih kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita suri tauladan bagaimana menjalani kehidupan ini, bagaimana beribadah kepada Allah. Beliau tuntun. Semoga kita semua digolongkan menjadi hamba Allah, menjadi umat Rasulullah yang kelak mendapatkan bisa berkesempatan minum di telaga Kautsar, tenaganya Rasulullah SAW. Amin. Sahabat wanita mulia, dalam kehidupan ini memang kita di satu sisi diwajibkan untuk beramal soleh. Ya, karena memang tujuan penciptaan kita manusia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Tapi di sisi lain, kita juga harus menjaga amal perbuatan kita supaya tidak hangus. Jangan sampai ketika kita di yaumil hisab kelak, mata kita terbelalak. Ketika kita menyaksikan buku catatan amal kita menjadi kosong. Padahal kita perasaannya sudah melakukan amal baik. Lantas kita pun protes pada Allah. Ya Allah, kemana amalku yang sudah aku perbuat? Aku sudah melakukan sholat. Aku sudah sholat sunnah. Aku sudah melakukan puasa sunnah juga. Aku bersedekah, aku berzakat. Bahkan aku sudah mulaikan ibadah haji dan aku sudah lakukan umroh.
Kenapa tidak ada catatan amal kebaikanku? Kenapa buku catatanku kosong, ya Allah? Malah buku kebaikan kita, ya buku catatan amal kita diberikan lewat tangan kiri. Auzubillah min zalik. Ternyata, ya, walaupun kita sudah melaksanakan puasa, melaksanakan sholat malam, sholat duha, segala macam sholat sunnah kita kerjakan, yang menurut kita itu sudah luar biasa. Ya, segala perbuatan baik, sedekah setiap hari kita keluarkan, zakat setiap kita punya penghasilan kita keluarkan, tetapi rupanya amal kita bukan menjadi besar, tetapi malah menjadi hilang, menguap sama sekali. Karena apa? Karena ada hal atau perkara-perkara yang kita lakukan yang dapat merusak atau merongrong amal kita. Apa itu? Rasulullah bersabda, sittatu asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang dapat merongrong amal. Apa saja? Yang pertama adalah istighalul bi'uyubil khalqi. Artinya kita sibuk mencari aib orang, sementara kita lupa pada aib diri sendiri. Ibarat pepatah mengatakan, gajah di seberang lautan tampak, kuman di seberang lautan tampak, tetapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Artinya aib orang tuh tampak walaupun kecil, tetapi aib kita segede gaban tidak kita lihat. Padahal Rasulullah telah mengajarkan kepada kita, ya, sungguh cerdas orang yang selalu memikirkan aibnya, selalu memperbaiki dirinya, sehingga dia tidak sempat untuk mencari aib orang. Sahabatku, hal inilah yang bisa merusak amal kita. Kita mencari, menggali, mencari-cari, mengintai-intai kesalahan orang untuk kita sebarkan. Rasanya kita merasa happy, merasa senang apabila kita bisa menemukan kesalahan saudara kita, bisa menemukan aib saudara kita, kemudian kita sebarkan kepada orang lain. Padahal Allah telah mengancam kita tidak akan meninggal sebelum kita melakukan dosa yang pernah orang itu lakukan. Itu kalau kita membuka aib orang. Padahal Allah berjanji, siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di akhirat. Maka Allah tampakkan betapa banyaknya aib kita sehingga kita malu untuk menatap wajah Allah. Karena saking banyaknya dosa-dosa kita. Selain dari dosa yang kita timbulkan sendiri, juga dari dosa-dosa orang yang transfer dosanya kepada kita dikarenakan kita menggibahi dia. Dikarenakan kita memfitnah dia. Maka dosa orang-orang tadi ditransfer ke kita. Kalaupun sudah tidak ada pahala kita untuk membayar pada orang yang kita gibahi itu, kita fitnahin, dosanya orang itu kita terima lagi. Jadi betapa ruginya orang-orang yang sengaja mencari aib orang. Padahal tidak ada orang yang sempurna. Semua orang itu pasti punya aib, punya dosa, punya kesalahan. Itulah tempatnya manusia. Tetapi bukan berarti dosa saudara kita berhak kita sebarkan. Sesama muslim itu adalah sesama mukmin, itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwan. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara. Jika aib saudaramu itu, jadi ada saudaramu punya aib, sama halnya itu adalah aibmu, maka tutuplah aib saudaramu. Orang-orang muslim atau orang-orang beriman, itulah ibaratnya sebuah tubuh, satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka sakitlah seluruh anggota tubuh yang lainnya. Seharusnya kita memiliki sifat seperti itu. Jika saudara kita itu memiliki kesalahan, memiliki aib, itu sama halnya kita juga yang memiliki aib itu. Kalau kita sudah menyadari bahwa dia adalah saudara kita dalam iman, yang aibnya perlu ditutup, maka kita jaga diri kita jaga sikap kita. Jangan sampai habis pengajian. Nah, ini yang masih banyak terjadi di kalangan kita. Kita berangkat taklim, ya. Selesai mendengarkan tausiah dari Ustadz,
Sambil jalan kita begibah. Sambil jalan kita ngomongin teman. Ya, kemana tuh hasilnya, jejak-jejaknya ilmu atau tausiah yang disampaikan oleh ustadz-ustazah kita tadi itu. Tidak ada, kita hanya datang untuk menghabiskan waktu dan menambah dosa kalau terjadi hal seperti itu. Seharusnya kan ketika kita meninggalkan majelis ilmu, akan banyak ilmu baru yang kita dapatkan. Yang akan membuat kita semakin berakhlakul karimah. Lagi duduk mendengarkan tausiah padahal masih bisa tuh ngomongin orang, liatin orang. Hanya dengan kita ya, gosip itu bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan sinyal, dengan tanda-tanda mata, kedipan mata yang kita tampakkan itu seperti udah kategori menggibah. Ya, kita kasih kode teman kita dengan ya gitu-gitu. Artinya tuh lihat si dia gitu. Kita menuruh orang untuk melihat kesalahan saudara kita. Nah, itu yang pertama, istighalul biuyubil khalqi. Nah, yang kedua adalah qaswatul qulub, buruk hati. Ya, atau bisa juga diartikan dengan hati yang keras. Hati kita ini adalah segumpal daging yang di dalam dada ini, apabila segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh tubuh kita. Apabila segumpal daging ini bermasalah, maka bermasalah seluruh bagian tubuh kita. Itulah hati. Yang pada fitrahnya hati kita itu adalah suci, bersih. Allah menciptakan kita itu sebagai insan yang fitrah. Fitrah artinya tuh cenderung pada kebaikan, cenderung kepada kebenaran. Tetapi karena interaksi kita dengan dunia luar, interaksi kita dengan media sosial, dengan orang lain yang tidak memberi manfaat, bisa menyebabkan hati kita menjadi kotor, menjadi busuk. Kalau buah yang busuk, masih bisa kita makan sebagiannya. Tetapi kalau hati kita sudah busuk, ya busuknya hati kita karena apa? Karena kita dengki, iri hati, riya, sombong, ujub, sum'ah, hasad, hasud, riya. Itu penyakit hati yang bisa merusak amal kita. Baru saja kita melaksanakan muratal atau ngaji bersama, kemudian lantas kita upload. Memang tidak ada yang salah dengan kita upload, itu juga bisa syiar. Tetapi hati-hati dengan niat, supaya kita dicap sebagai ustazah, sebagai orang yang soleh, orang yang soleha. Dengan demikian amal kita menjadi rusak. Hati yang penuh dengan kedengkian, iri hati, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau ada orang mendapatkan kesusahan, dia akan bertepuk tangan dengan sangat gembira. Rasanya dia seperti mendapatkan sebuah rezeki yang nomplok. Itulah karena sifat hati yang hasad, hati yang penuh rasa dengki kepada saudaranya. Seluruh amalnya akan hangus karena rasa dengkinya itu. Allah tidak akan memberikan rahmat pada hati-hati yang penuh dengan kedengkian. Hati yang penuh kedengkian itu terpancar kepada muka kita. Yang tidak pernah, kalau senyum tidak akan pernah tulus. Sekadar aja senyum yang tawar. Beda, senyum orang yang tulus dengan senyum orang yang dibikin-bikin pencitraan. Ketemu orang gitu. Itu pencitraan, ya. Tapi kalau senyumnya dari hati yang bersih, dari hati yang tulus, akan terpancar, akan kemudian energi yang kita keluarkan itu, yang kita pancarkan akan mencari energi yang tampak sama juga di sekitarnya. Maka tidak heran ada seorang yang baru ketemu tuh rasanya udah nyaman aja sama seseorang itu. Bu Betty rasanya baru ketemu ya, baru pertama ketemu, tapi kok rasanya kayak udah lama gitu ya, kenalnya jadi akrab. Karena apa? Karena hati yang bersih itu terpaut. Nah, hati yang bersih itu akan mencari hati-hati yang bersih juga di sekitarnya. Nah, hati yang kotor juga akan mencari sesama hati yang kotor, akan berkelompok dengan orang-orang yang hatinya kotor. Nah, itulah perlunya juga kita berteman dengan orang-orang yang
soleh dan soleha yang yang bisa menjaga hatinya. Karena hati ini adalah jendela diri kita. Bagaimana diri hati kita ini akan terpancar lewat tingkah laku kita, akan terpancar lewat kata-kata kita, bahkan akan terpancar lewat tatapan mata kita. Maka jagalah hati kita. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya hidup ini. Ya kan? Kata Agim, bila hati Kita bersih. bila hati kita kotor, kata-kata ikut kotor. Nah itu. Ada sebuah teori-teori Teko. Teko hanya akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Kalau yang di dalam teko itu adalah kopi, maka yang keluar adalah kopi. Kalau yang di dalam teko itu adalah susu, maka yang keluar adalah susu. Nah, jika hati kita dulu ada seputih susu, maka kata-kata yang keluar dari dalam diri kita, dari mulut kita ini adalah kata-kata yang penuh kesantunan, kata-kata yang penuh kebijakan, yang menyenangkan hati orang mendengarnya. Orang yang beriman itulah adalah orang yang di mana lisannya itu terjaga. Orang itu terjaga dari lisan dan tangannya. Dia tidak akan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati. Karena apa? Orang beriman itu seperti madu, seperti lebah. Lebah itu hanya akan makan yang halal, yang baik-baik saja, yang manis-manis saja, kemudian akan mengeluarkan yang manis. Orang beriman pun hanya akan mengkonsumsi pikiran-pikiran positif, berita-berita yang positif, sehingga akan mengeluarkan juga kata-kata yang positif, kata-kata yang bijak. Ya, baik, itu yang kedua, kaswatul qulub atau busuk hati. Bisa juga dengan artinya kaswatul qulub itu adalah hati yang keras. Nah, hati yang keras ini hati yang sombong. Orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau menerima nasihat orang. Dianggap dirinya benar. Dianggap dirinya paling benar, paling tahu. Sehingga dia tidak mau menerima nasihat orang. Itu juga bisa merusak amal kita. Karena bagaimana kita bisa beramal dengan baik jika kita tidak paham ilmunya. Kita tidak paham ilmunya apa? Karena apa? Karena kita sombong, tidak mau menerima masukan orang, tidak mau menerima kritik orang, tidak mau menerima tanggapan-tanggapan orang. Oke, baik. Yang ketiga adalah qillatul haya. Qillatul haya ini adalah sedikit rasa malu. Sahabat wanita mulia, apakah kita menyaksikan fenomena hilangnya rasa malu sekarang ini? Coba mana suaranya ibu-ibu? Apakah kita menyaksikan betapa dunia kita ini sudah hilang rasa malunya terutama pada para wanita? Betul. Banyak, betul. Ya, kita bisa melihat di media sosial, di televisi, begitu glamornya ditampakkan orang itu berpacaran dengan kelewat batas, ciuman, pegangan tangan, pelukan. Itu kan artis-artis yang menjadi tontonan itu kan dengan ada yang malah bangga bahwa dia tuh hamil tanpa suami. Ya. Ada yang bangga dia sudah menggunakan pakaian yang katanya branded tetapi tidak menutup auratnya dengan sempurna. Lebih parahnya lagi, kadang orang tua kita ini senang, bangga melihat anaknya pakaiannya modis. Malah bangga kalau anaknya tidak pacaran. Ya. Padahal yang menjadi penghuni neraka paling banyak adalah perempuan. Karena apa? Karena perilaku perempuan yang berpakaian seperti telanjang. Anak-anak yang tidak menutup auratnya dengan sempurna, dengan syar'i, malah mengumbar auratnya di media sosial, kemudian orang tuanya tidak punya rasa cemburu alias dayus, maka bukan saja dia akan menghancurkan atau merusak amalnya sendiri, tetapi malah bisa juga merusak amal orang tuanya, terutama ayahnya. Karena ayahnya bertanggung jawab kepada 4 orang perempuan, ibunya, istrinya, anak perempuannya, saudara perempuannya. Ya. Nah, rasa malu ini juga banyak yang hilang di kalangan pejabat kita.
Mereka tanpa rasa malu, korupsi, kemudian ditampakkan mukanya bukannya nunduk tetapi berdada hai-hai di media sosial, di televisi. Tidak tak kalau orang di Jepang ya, pejabat-pejabat di Jepang itu, kalau dia ini belum tersangka dia korupsi, baru diisukan dia korupsi, dia akan mundur. Mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban moralnya. Tapi ada juga pejabat di tempat lain, bukan dia mundur, tetapi malah ngeyel untuk tetap mempertahankan jabatannya, padahal sudah ditetapkan oleh lembaga anti korupsi bahwa dia itu seorang koruptor. Nah, terjerumusnya seorang laki-laki ini bisa juga dikarenakan oleh istrinya juga yang terlalu mendesak suami atau menuntut suaminya untuk membawa pulang penghasilan, tidak ada halal lagi, ya. Semua dilibas habis. Nah, itulah kalau rasa malu itu hilang dari diri kita. Rasa malu itu adalah perisai bagi perempuan. Semakin tinggi rasa malunya perempuan itu, maka akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Ketika derajatnya semakin tinggi, maka Allah akan mengirimkan imam yang juga qawiyun amin, ya, orang-orang yang tergolong qawiyun amin. Imam yang qawiyun amin. Amin. Bukan perempuan yang sebar joget atau kemudian di-upload ke media sosial, ke TikTok, ya. Bagaimana dia melekuk-lekukkan tubuhnya, ditonton oleh jutaan mata. Itu bisa menjadi dosa jariah. Bayangkan setelah kita meninggal, video yang kita share itu masih tetap ditonton oleh jutaan orang, yang ketika orang menonton menimbulkan syahwat, menimbulkan birahi. Kemudian orang itu terjerumus ke dalam zina, maka kita ikut menanggung dosa yang dia lakukan. Hati-hati, bukan kita itu mau sok kita orang zaman sekarang dengan tanpa rasa malu-malu malah pakai jilbab, joget-joget, di-upload ke media sosial. Untuk apa? Ya, tidak ada gunanya. Nah, semoga kita semua yang hadir di sini bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, agar tidak lagi bersifat jahiliyah seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya hubud dunia. Terlalu cinta pada dunia bisa merusak amal kita. Kita ke pasangan bentuk cinta dunia, tetapi jangan terlalu mencintainya sehingga kita melupakan kewajiban kita, melupakan cinta kita kepada Allah. Karena terlalu cinta pada istrinya, ya, dia menuruti permintaan istrinya untuk membelikan tas branded, membelikan pakaian branded, padahal penghasilan pas-pasan, penghasilan tidak cukup, sehingga timbullah karena sifat apa? Sifat hubud dunia, terlalu cinta dunia. Dunia itu kan sifatnya kemewahan. Dunia hanyalah tipu daya. Kita akan meninggalkannya. Dunia ini hanya tipu daya karenanya. Dan ketika kita menutup atau telah banyak sekali kita. Karena hubud dunia, karena cinta dunia, tidak mau lagi berjihad. Perang, saudara kita sendiri dia melawan Zionis Latullah. Mana negara-negara yang berpangku tangan saja. Ya, oke, ada yang memberikan bantuan. Bukan hanya bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan. Bantuan di sana. Ya, negara-negara yang mengatakan saja Islam mana sebagai sesama orang-orang Islam itu. Karena dibiarkan anak-anak kita di sana, bayi-bayi kita terbunuh
tanpa dosa. Mereka tidak bisa mengharapkan untuk bisa hidup lebih lama lagi karena ancaman dari Zionis laknatullah yang setiap saat bisa mencabut nyawa mereka. Banyak umat Islam takut untuk berjihad. Padahal jihad itu adalah setinggi-tingginya amal. Kenapa dia takut berjihad? Karena dia cinta dunia. Kalau dia jihad ke sana, nanti dia takutnya diserang. Nah, itulah kenapa umat Islam ini seperti buih di lautan. Umat Islam ini seperti makanan di atas meja yang ramai-ramai dikoyak oleh musuh-musuh Islam. Kita ini ibarat makanan. Hanya sepiring makanan yang direbut ramai-ramai. Kenapa? Karena kita tidak punya rasa jihad. Allah mencampakkan rasa takut dari hati musuh-musuh kita, musuh-musuh Islam. Dicabut rasa takutnya. Sehingga orang-orang kafir itu, musuh-musuh Islam, tidak lagi merasa takut kepada umat Islam. Israel itu hanya seupret, ya. Penduduknya sekitar 5 juta lah. Lebih banyak mungkin warga kita di DKI ini. Di sekelilingnya adalah orang-orang Arab. Tetapi justru orang-orang Arab, orang-orang Islam yang sekeliling itu yang takut sama si upret ini. Tidak ada lagi jihad di hatinya. Karena hubud dunia. Takut mati. Nah, itulah yang merusak amal kita. Terlalu cinta dunia. Lupa pada kehidupan yang kekal. Padahal hidup hanya sementara. Kita hidup dunia ini hanya berapa jam sih? Kalau dihitung dari akhirat. Ya. Satu hari di akhirat itu sama dengan berapa 1000 tahun hidup di dunia. Jadi kalau kita hidup selama 100 tahun pun itu hanya sekitar 2,5 jam kalau dalam pandangan akhirat. Nah, kita menggadaikan akhirat kita yang selama-lamanya hanya untuk hidup yang 2,5 jam dalam pandangan akhirat itu. Betapa ruginya kita. Kalaupun kita tidak mau ke sana membela saudara-saudara kita, setidaknya kita juga bisa melaksanakan atau memberikan donasi. Masih banyak bukan memberikan donasi tetapi nyinyir. Ngapain sih bantu yang jauh, yang dekat aja belum. Halo. Itu adalah bentuk persaudaraan kita. Di dalam Islam itu tidak ada yang namanya tersekat oleh wilayah, oleh zonasi, oleh daerah. Tidak ada. Ya, jadi abaikan orang-orang yang nyinyir seperti itu. Semoga kita semuanya terhindar dari sifat-sifat seperti itu. Ya. Selanjutnya, tulul amal. Panjang angan-angan. Nah, panjang angan-angan ini orang yang terlalu berfantasi. Cita-citanya itu di luar nalar. Kalau orang bilang sekarang di luar nurul. Ya. Misalnya saya bercita-cita, aduh seandainya saya jadi presiden ya. Nah, itu kata-kata seandainya, kata-kata jikalau. Kemudian tidak sesuai dengan realitas kemampuan kita, itulah panjang angan-angan. Orang yang panjang angan-angan itu cenderung malas bekerja. Dia hanya menghayal saja, duduk PW atau tidur manis di kamarnya, menghayal saja. Seandainya saya tuh seorang miliarder, saya akan begini-begini. Tapi dia tidak pernah melakukan kegiatan apapun. NATO ya Bu ya? No action. No action, Talk only. talking only. Ya, berandai-andai saja. Nah, berandai-andainya ini bisa membawa kepada keburukan. Sekarang dia lihat tontonan di televisi orang kaya. Kemudian dia pun berandai, seandainya saya juga kaya seperti itu. Nah, timbulah niat jahatnya, bisa mencuri, bisa merampok, bisa korupsi, bisa malah pergi ke dukun supaya dia mendapatkan kekayaan yang instan tanpa bekerja. Ambisi, nah, itulah ya. bahayanya orang yang panjang angan tadi. Pada Islamnya agama yang realitas, ya. Sudah menghalalkan segala cara, jadi ya. Betul. Jadi H3. Halal haram hantam. Kalau orang sudah banyak, Masya Allah. Nauzubillah. cita-citanya terlalu melampaui batas kemampuannya. Boleh kita gantungkan cita-cita setinggi langit, ya kan? Tetapi
diukur dengan kemampuan kita, gitu kan. Kalau seandainya kita ini hanya misalnya saya tamatan keguruan, ya hayalan saya menjadi guru yang diidolakan, guru yang berhasil, guru yang dicintai murid itu kan wajar, ya kan? Tapi ketika saya menghayalkan diri saya jadi apa si ini Bill Gates gitu kan, menjadi seperti artis-artis Korea itu kan sudah halu tingkat tinggi gitu. Aduh, Nah, itulah yang merusak amal sehingga kita tidak melakukan amal perbuatan yang lain, nggak hanya masuk menghayal logika saja. ya. Nah, orang yang sering yang tinggi amal hayalan itu, tinggi angan-angannya itu adalah dekat dengan setan. Masya Allah. Baik, 5 baru ya, satu lagi. iya, selanjutnya yang keenam ya, yang terakhir Oke. zulmun la yantihi. Zulmun Nah, la yantihi artinya adalah kezaliman yang tidak pernah putus. Artinya orang ini sepanjang hidupnya terus melaksanakan kezoliman terhadap orang yang dia pimpin. Misalnya kepala negara zolim terhadap rakyatnya. Sekian tahun dia berkuasa itu kezoliman saja yang diberikan kepada rakyatnya. Sehingga rakyatnya menderita lahir batin. Seorang suami bahkan ya menzolimi istrinya tanpa putus. Ya, istrinya udah dikasih uang belanja sedikit, malah dia kawin lagi, malah dia selingkuh. Nah, orang-orang seperti inilah yang amalnya tuh digerogoti atau hilang bahkan. Karena apa? Ketika di hari penghisapan kelak, ketika kita menzolimi orang, datanglah orang yang zolimin kita. Kita ini rencananya misalnya banyak amal kita, Allah bilang, malaikat bilang masuk surga. Datanglah orang yang kita zolimi. Stop dulu, jangan dulu. Dia pernah menzolimi saya. Dia pernah memukul saya. Dia pernah memfitnah saya. Maka nggak jadi kita tadi yang tadinya sedianya masuk surga nggak jadi, mundur lagi. Amal kebaikan kita balas, kita berikan kepada orang yang kita zolimi. Bayangkan sekian banyak orang yang kita zolimi, habis amal kita. Yang tadinya sedianya masuk surga, ujung-ujungnya masuk neraka. Nauzubillah min zalik. alhamdulillah min dzalik. Ya. Nah, kiranya demikian Bu Rini, Bu Nini ya. 6 hal, 6 perkara yang bisa menggerogoti amal baik kita. Ya, kalau masih ada waktu boleh tanya jawab ya. Oke, Ya, silakan. Masya Saya kembalikan kepada Allah. host. Masya Allah, luar biasa. Penyampainya menghentak-hentak ke kita. Masya Allah. Ini Ya. udah jadi mau balik kondang nih Bu Ais ya. Masya Allah. Keren banget ya, Bu Keren Ais. banget ya. Kata-katanya Udah. tajam gitu ya. Tapi benar. Ya, jarang sekali loh Bu Ais yang berani menyampaikan kebenaran dengan lugas seperti itu. Masya Allah. Barokallah Bu Ais ya. Asik barakallah. Iya, ya baik teman-teman semua ya dibuka nih sama pematerinya. Barangkali ada yang mau didiskusikan. Mungkin karena waktu kita ambil satu penanya aja ya kali ya Bu Ais ya. Iya, boleh Bu Nini belum Barangkali sholat ada, soalnya. barangkali ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Yang di YouTube apa ini kayaknya belum live YouTube ya. Yang barangkali teman-teman yang di Zoom ada yang mau bertanya? Kalau tidak Sebenarnya, ada, boleh saya nggak? boleh silakan. Baik, terima kasih Bu Nini, host kita yang luar biasa, Masya Allah Bu Aisyah. Saat remindernya itu, aduh bikin merinding sekali ya. Bu Aisyah mungkin hanya satu, sebetulnya banyak sih yang ingin saya tanyakan, tapi berhubung waktu ya, hanya satu mungkin tentang ini panjang angan-angan ya. Saya tuh selama ini ada keinginan gitu ya untuk nanti saya jadi orang yang banyak uang, nanti saya ingin membangun masjid, membangun pesantren dan lain sebagainya gitu ya, bahkan ingin membangun rumah makan gratis untuk kaum muda apa dan orang yang membutuhkan gitu. Tapi saya juga disertai angan-angan ini juga disertai walaupun belum ketahuan nih dari mana uangnya. Tapi saya
apa ya, ada usaha gitu. Saya pengen ini, pengen itu. Saya saya usaha gitu untuk mendapatkan nanti mudah-mudahan bisa mendapatkan penghasilan yang banyak gitu ya. Nah, itu termasuk panjang angan-angan bukan Bu Aisyah? Nah, sekarang langsung ya Bu Nini ya. Nah, langsung. Ya. Oke, langsung ya. Orang yang panjang angan itu kan cita-citanya tuh di luar nurul gitu ya, di luar nalar. Tidak sesuai dengan kemampuannya. Dia orang yang panjang angan itu kakinya tidak berpijak pada kenyataan. Nah, itu kata kuncinya. Sekarang kalau Bu Betty itu punya cita-cita ingin punya rumah makan gratis, kira-kira apa nih sumber daya yang bisa menunjang itu? Atau paling tidak dalam kehidupan sehari-hari sudah dipraktekkan nih, misalnya setiap Jumat berbagi 5 bungkus nasi gitu kan? Karena seperti rumusnya Bu Betty tadi, what goes around comes around, ya kan? Nah, ibarat mestakung tadi ya, semesta mendukung. Seawal-awalnya sendirinya tuh kan kita memberikan sedikit. Yang semampu Nanti aja Allah akan dulu tambah gitu lebih ya. banyak, gitu kan? Nah, itu kalau Bu Betty awali dengan langkah-langkah yang kecil, insya Allah itu bukanlah sebuah angan-angan semata, bukan angan-angan yang panjang, gitu kan? Tetapi cita-cita yang mulia, yang insya Allah akan ijabahi. Karena apa? Bu Betty sudah menapaki jalan itu, gitu loh. Beda halnya kalau Bu Betty itu kepingin punya masjid, tapi nggak pernah sedekah, gitu loh. 1.000 aja pelit, gitu kan? Sama orang yang minta aja, orang minta di pasar dilengosin gitu ya. Itu jadi ada masih bukti jauh lah aja kayak dulu gitu. yang kecil-kecil ya Bu Aisyah, nggak apa-apa Ya betul, yang kecil-kecil dulu supaya nanti bisa Allah itu tunjukkan jalannya ke depan. Karena kan siapa yang bersungguh-sungguh, Allah akan berikan jalannya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Aisyah, jawabannya luar biasa. Terima kasih Bu Nini. Iya, sama-sama Bu Betty. Beda ya berarti Bu Aisyah antara cita-cita dan angan-angan. Beda, kalau cita-cita itu kita ada ikhtiarnya Bu. Tapi kalau angan-angan hanya sebatas angan-angan tadi, ya udah kita hanya menghayal saja. Itulah yang NATO tadi ya. Ya. Iya. Kalau misalnya cita-cita itu boleh setinggi-tingginya ya. Boleh cita-cita Tapi ada usaha kita untuk ada ikhtiar, ada usaha. Betul. Iya. Baik, luar biasa sekali ya. Keren banget ini ustazah Waalaikumsalam kita nih, suhu kita sudah datang nih. Ampun masuknya telat. Iya, Bu Mary, selamat datang. Ya, kangen sama teman-teman semua. Baik ya, luar biasa sekali ya. Materi dari Bu Ais tadi emang terasa menghantam kayak gitu. Kata-katanya itu ya mungkin khasnya Bu Aisyah gitu kan, tajam gitu kan. Tapi benar ya, seperti itu. Ya barokallah ya Bu Aisyah, mudah-mudahan ke depannya itu semakin bersinar lagi bintangnya gitu ya. Amin. Dan semakin bisa menerangi orang-orang di sekitarnya lebih luas lagi seperti itu. Amin ya. Amin. Ya, mungkin untuk di penghujung acara ya kita mintakan kata penutup ya dari kedua narasumber kita ya. Mungkin satu aja Bu. Biasanya pemateri aja. Ya, dari Bu Betty mungkin ada kata penutupnya. Boleh, silakan Bu Betty. Boleh, baik. Ya. Baik. Berbuat baik kepada orang lain pada dasarnya sama dengan berbuat baik kepada diri kita sendiri. Karena perbuatan baik yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Sehingga dalam kesempatan ini saya ingin mengajak diri saya sendiri dan sahabat kampus wanita mulia sekalian untuk senantiasa berbuat baik. Kita bisa mencontoh coach kita yang luar biasa yaitu Coach Nada Azkia sebagai founder KWM di mana beliau beserta KWM-nya ini terus berbuat baik dan tidak bosan-bosannya berbagi ilmu. Mungkin ada yang berbayar dan banyak juga yang gratis ya. Termasuk panggung Amazing Talk Show Coach Nada Azkia ini yang disediakan KWM secara gratis untuk kita para alumni untuk terus mengasah public speaking skill kita.
Sehingga Coach Nada Askia bersama KWM-nya ini sudah berhasil mencetak para public speakers yang handal, yang sudah piawai juga dalam membagi ilmu-ilmunya ya. Sebagian lulusan terbaiknya ada yang ikut berkiprah langsung menjadi relawan di KWM, baik sebagai pengurus alumni KWM dan pengisi acara-acara yang dilaksanakan oleh KWM seperti Ibu Meriana nih yang baru hadir, Ibu Aisyah, Ida yang luar biasa, Ibu Nurita, Ibu Yuliasi, Ibu Eas, Ibu Ernawati, Ibu Elin, Ibu Ovi, Ibu Ine, dan masih banyak lagi ya. Dan Bu Betty sendiri juga. Ya, beliau-beliau semuanya melakukan tugas dengan niat ikhlas untuk saling berbagi dan tidak mengharap materi. Alhamdulillah, beliau-beliau di tempat lain pun menjadi orang-orang yang dapat menebarkan banyak manfaat, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun bagi masyarakat banyak. Oke, Insya Allah, keren. kebaikan-kebaikan Coach Nada Askia bersama KWM yang sudah mencetak para public speaker handal juga yang telah piawai dalam menebarkan kebaikan-kebaikan akan menghasilkan pahala jariah yang balasannya tidak hanya akan didapatkan di dunia saja, tetapi juga pahalanya akan terus mengalir sampai sampai hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian Terima kita kasih Bu What Goes Betty. Around Comes Around ini semoga dapat menginspirasi kita semua. Wah, luar biasa. Ada satu lagi ya. Wow, saya punya diborong sama Bu Betty. apa namanya? Diwakili. Ya, senangnya melihat para model yang fotogenik. Mereka Cakep. berpose di tempat-tempat indah seperti para bidadari. Jangan Mantap. sungkan untuk terus berbuat baik, karena perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Baik, terima kasih. Oke, diborong sama Bu Betty ya. Iya. Boleh nih kesempatan kedua sama untuk Bu Ais ya, silakan Masih untuk ada kata waktu kok Bu penutupnya. Ais ya. Ya, diadakan waktu untuk Bu Ais. Ya, 2 terima menit kasih. saja. Terima kasih Bu Nini. Sahabat wanita mulia, sejatinya hakikatnya penciptaan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka mari kita jaga ibadah kita, mari kita jaga amal baik kita, dan hindarkan hal-hal yang bisa menggerogoti amal ibadah kita, supaya kita tidak menyesal kelak di hari penghisapan. Apa saja yang harus kita hindari? Yang pertama adalah jangan kita mencari aib orang. Sibuklah dengan mencari kekurangan diri sendiri, kemudian kita sibuk untuk memperbaiki diri kita sendiri. Karena sejatinya kehidupan ini adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Kemudian jangan kita berpanjang angan dan milikilah hati-hati yang bersih, hati-hati yang suci, hati yang jernih kepada sahabat kita, kepada saudara kita, seluruh umat manusia tanpa kita bedakan agamanya, rasnya, ataupun dari suku bangsa yang mana. Kemudian janganlah kita berpanjang angan. Kita boleh memiliki cita-cita, tetapi cita-cita yang realistis, yang sesuai dengan kemampuan diri kita. Dan tentunya sesuai dengan ikhtiar yang kita laksanakan. Dan yang terakhir, janganlah kita bersikap zolim kepada siapapun. Usahakan lidah kita, lisan kita, tangan kita, ya, berlaku adil kepada saudara kita, kepada tetangga kita, dan kepada seluruh teman-teman sahabat kita yang ada di sekitar kita. Itulah orang-orang yang beriman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sahabat-sahabatku semuanya mendapatkan insight, mendapatkan manfaat dari ilmu yang kami sharingkan. Semoga kita semua dikelompokkan ke dalam orang-orang yang kelak masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Ais ya. Sepertinya keren-keren sekali ya pemateri dan inspirator kita pada kesempatan ini ya. Nah, mudah-mudahan ya semuanya itu memberi manfaat buat kita semuanya ya. Dan jangan lupa saksikan terus ya agenda Amazing Talk Show Coach Nada Askia ini setiap akhir pekan ya, di hari Sabtu dan Minggu ya, itu secara rutin kita adakan. Jangan sampai ketinggalan karena akan ada selalu sharing materi dari para alumni KWM yang luar biasa.
Ya, seperti tadi disebutkan Bu Betty, ada banyak sekali alumni kampus Lanuta Mulia yang udah keren-keren dan siap untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Ya, setuju apa setuju? Setuju. Setuju. Keren Keren. banget Setuju. nih, Bu Aisyah, Bu Mary. Wow, Oke, so baik proud of mungkin you. sepertinya kita udah sampai di penghujung acara ya. Sebelum kita tutup, barangkali Ibu Mary atau Bu Ine ada yang mau disampaikan? Boleh kita kasih kesempatan dulu? Oke, ada Bu Mary, Bu Ine, Bu Raudah, Pas. seperti Ya, Bu Mary, info dari Coach Nada mungkin ada ya. Bu Ina? Bu Ina? Ya, kalau saya hanya menyemangati, subhanallah sangat bahagia melihat perkembangan dan semangat dari teman-teman yang senantiasa berbagi. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua dan mudah-mudahan kita semua bersatu tidak hanya di dunia ya bersaudaranya tapi hingga Amin, ya jannahnya Amin. Allah. nanti. Ya Rabbal Amin ya Ya, Rabbal Alamin. salam semangat untuk teman-teman semua sahabat KWM. Amin. Oke, Ya, Bu baik. Meriana terus bersinar. Subhanallah, bersinar di mana-mana. Baik ya, mungkin kita udah sampai di penghujung acara. Kita akan mengakhiri sesi Amazing Talk Show Coach Nada Asia dari keberapa nih ya? Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, saya tutup dengan pantun. Oke, jalan-jalan ke Jakarta, Cakep. Cakep. tidak lupa membeli ketupat. Mantap. Mantap. Demikianlah perjumpaan kita. Hah? Mudah-mudahan bermanfaat. Baik semuanya ya, berbahagia sekali Keren, Bu Nini. berjumpa pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Kita tutup dengan terima kasih ya kepada para narasumber, Ibu Aisyah, Ibu Betty, dan juga Ibu Mary yang sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan semua yang kita berikan dalam mewujudkan acara ini menjadi amal jariah buat kita semua dan diberi pahala dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirul Amin. kalam, kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.